yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat atas beliau, kita umat Islam mendapatkan syafaat baginda mulia di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kata-kata ini lebih jauh berucap, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Adli Azim, utusan dari Provinsi Kepulauan Riau, serta izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di waktu senja matahari terbenam, azan merdu dikumandangkan. Apa tanda kita Islam? Solat 5 waktu tiada dilalaikan. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kemuliaan tidak serta-merta didapatkan bagi manusia yang memiliki harta yang melimpah. Kemuliaan juga tidak serta-merta didapatkan bagi orang yang tinggi jabatannya. Namun kemuliaan sudah pasti didapatkan bagi mereka yang paling dekat dengan sang pemberi kemuliaan itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bukti ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah adalah dengan menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya, serta menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Dan salah satunya adalah dengan menjaga dan mengerjakan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang berbahagia, mengapa kita harus menjaga dan mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam? Pertama, karena salat merupakan ibadah wajib pertama setelah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus yang membedakan antara Islam atau tidaknya seorang manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Artinya, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, salat ibarat sebuah tali yang menjadi penghubung secara langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salat kita dapat memohon ampunan, hidayah dan petunjuknya secara langsung. Yang ketiga, salat mengingatkan kita akan kematian. Salat adalah pengingat bahwa suatu saat nanti kita pasti akan kembali kepadanya. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang keempat, salat dapat menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan jika salatnya dilakukan dengan benar dan khusyuk. Dan yang kelima, salat merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjaga salat 5 waktu, itu menunjukkan bahwa kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal lainnya. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Allah lebih mencintai seorang hamba yang menjaga salatnya tepat waktu. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lantas, bagaimana agar salat yang kita lakukan dapat mencapai kelima hal yang telah saya sampaikan? Kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah
untuk senantiasa khusyuk ketika salat. Dan yang keempat, istiqomah dalam melaksanakan salat sunnah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa istiqomah dalam menjaga salat lima waktu. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibarat pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Begitu pula apa yang telah saya sampaikan. Sebelum menutup kata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Membeli keripik di rumah Bugaya, harum baunya jika disuguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.